Memahami ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan cabang ilmu sosial dan humaniora yang mencakup kewarganegaraan, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan pendidikan yang berkaitan isu-isu aktual, gejala dan masalah-masalah atau realitas sosial yang memberikan pengetahuan sosial kepada siswa untuk memahami arti pentingnya sosial bagi kehidupan bangsa, serta pembelajaran IPS berperan merealisasikan ilmu sosial yang bersifat teoritis kehidupan nyata di masyarakat. Dimensi pembelajaran IPS mencakup dimensi pengetahuan, dimensi sosial dan sikap, dimensi keterampilan, dan dimensi tindakan. Dimensi pengetahuan mencakup pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif yang dipahami oleh peserta didik. Dimensi keterampilan mencakup keterampilan meneliti, keterampilan berpikir, keterampilan partisipasi sosial, dan keterampilan berkomunikasi. Dimensi sosial dan sikap yaitu nilai dapat dibedakan atas nilai substantif dan nilai prosedural. Nilai substantif yaitu nilai substantif adalah keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang dan umumnya hasil belajar, bukan sekadar menanamkan atau menyampaikan informasi semata. Setiap orang memiliki keyakinan atau pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya tentang sesuatu hal. Nilai prosedural yaitu peran guru dalam memberikan pembelajaran di kelas sangatlah penting sesuai dengan langkah pembelajaran di kelas. Maka nilai-nilai prosedural yang perlu dilatih atau dibelajarkan antara lain nilai kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati, kebenaran, dan menghargai pendapat orang lain. Sikap yaitu sikap pada awalnya diartikan sebagai suatu syarat untuk munculnya suatu tindakan. Konsep itu kemudian berkembang semakin luas dan digunakan untuk menggambarkan adanya suatu niat yang khusus dan umum berkaitan dengan kontrol terhadap respon pada keadaan tertentu. Dimensi tindakan yaitu tindakan sosial merupakan dimensi pembelajaran IPS yang penting karena tindakan dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif. Mereka pun dapat belajar, berlatih secara konkret dan praktis dengan belajar dari apa yang diketahui dan terpikirkan tentang isu-isu sosial untuk dipecahkan, sehingga jelas apa yang akan dilakukan dan bagaimana caranya. Peserta didik menjadi warga negara yang efektif di masyarakat. Pembelajaran IPS berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah lebih menekankan pada pembelajaran yang berawal dari adanya masalah. Masalah yang disajikan adalah masalah sosial yang sering terjadi di sekitar siswa. Masalah dijadikan dasar bagi siswa untuk memperoleh sendiri pengetahuan mereka. Siswa akan terlibat aktif dalam menemukan sendiri konsep dan membangun sendiri pengetahuannya. Melalui masalah yang dimunculkan, peserta didik akan mencoba memahami masalah, merencanakan penyelesaiannya, melaksanakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang ditetapkan. Hasil pembelajaran tersebut akan membentuk pengetahuan dan pengalaman baru yang dapat digunakan menghadapi tantangan kehidupan di masa mendatang. Sebagai contoh pada pembelajaran IPS di kelas ke-5 materi tentang menghargai perjuangan para tokoh kemerdekaan, siswa dan siswi diminta memecahkan masalah rendahnya apresiasi dan rasa hormat atas hasil perjuangan para tokoh kemerdekaan. Siswa secara berkelompok menginventarisir penyebabkan permasalahan terjadi. Lalu, mereka mencari sumber referensi yang dibutuhkan, baik dari buku, media massa, maupun dari internet. Setelah itu, mereka akan melakukan telaah bersama bagaimana cara menghormati, mengapresiasi, serta menjaga hal-hal yang diwariskan para pejuang kemerdekaan. Hasil yang sudah ditemukan, masing-masing kelompok dibawa
di dalam pleno bersama. Pada pleno, kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya atau bahkan memberi masukan. Juga kritisi pada kelompok yang presentasi. Temuan para siswa seringkali belum tentu mendapatkan hasil mendetail ataupun sesuai yang diharapkan. Namun esensi dari pembelajaran dengan metode problem-based learning adalah bagaimana siswa memberikan solusi versi mereka sendiri